dahsyat pujiannya. Kita akan terus berjalan dari kemuliaan menuju kepada kemuliaan. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan pagi hari ini. Bahkan bukan pagi hari ini saja Bapa, tapi dalam hidup kami. Setiap hari dalam kehidupan kami Tuhan. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Karena Engkaulah satu-satunya. You are the only one. Nothing else God. Yang dapat kami andalkan dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya, haleluya. Mari jemaat naikkan pujian ini, katakan dengan yang setia. Katakan waktunya selalu yang terbaik. ya Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, Tuhan yang setia. Katakan waktunya yang terbaik. Selalu yang terbaik. ya Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, yes. Hanya akan berharap. Mari jemaat, saya jemput kami berdiri bersama-sama. Haleluya. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, yes Tuhan. Satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satunya yang ku andalkan. Mari jemaat katakan. satu-satunya yang ku percaya. Yes. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya
Salam sejahtera, kekasih Tuhan dimanapun saya dan saudara berada. Saya berdoa supaya seperti firman Tuhan katakan, jiwa kita baik-baik saja. Dan Tuhan memberikan berkat, Tuhan memberikan karunia, kasih setia Kristus tetap sama mengalir buat saya dan saudara dari kemarin, hari ini, dan sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Kita masuk di bulan September, bulan 9 di tahun 2023, waktu begitu cepat. Dan bulan ini kami mengambil tema tentang memiliki pikiran dan hati Kristus. Hari ini kita akan sama-sama belajar dan saya selalu katakan, dan itu untuk saya ingat dalam diri saya bahwa saya pun menjadi murid di dalam pengajaran yang kita akan sama-sama belajar. Saya berdoa ini tidak hanya mengisi logika kita, pikiran kita saja. Tetapi firman Tuhan hari ini mengubah, memulihkan, menolong saya dan saudara untuk sungguh-sungguh mengalami kuasa Kristus di dalam hidup kita. Saya memberi judul berpikir sehat dan sesuai kemampuan. Saudara, di depan saudara ada foto dari Friedrich Wilhelm Nietzsche, ya, lebih terkenal dengan Nietzsche. Dia seorang berkebangsaan Jerman. Dia lahir 1844 dan meninggal di tahun 1900 seusia 55 tahun. Nietzsche dikenal dengan tokoh yang luar biasa, mempengaruhi budaya, mempengaruhi cara berpikir, filosofi. Dia dikenal sebagai pembunuh Tuhan. Karena dia mengatakan, untuk apa ada Tuhan, untuk apa mempercayai Tuhan yang kita bunuh. Ya, dia melihat bahwa Kristus sebagai manusia yang 100%, yang katanya Tuhan, itu dibunuh oleh itu. Dan Nietzsche menihilkan, meniadakan semua standar moral dan segala sesuatu dengan konsep cara berpikir yang mempengaruhi begitu banyak orang. Nah, saya berdoa generasi muda untuk hati-hati di dalam mengerti atau mendalami sebuah filosofi atau pengertian atau prinsip hidup. Nah, Nietzsche sendiri menganggap Tuhan itu tidak ada, menganggap Tuhan itu mati karena Tuhanlah yang kita bunuh seperti itu. Nah, saudara tahu akhir dari kehidupan Nietzsche adalah dia kemudian mengalami depresi, mengalami demensia, mengalami mental breakdown yang sangat-sangat parah. Nah, saya mau katakan saudara, belajar dari pengalaman Nietzsche, kita harus hati-hati dengan pikiran kita. Pikiran itu adalah perasaan kita, keadaan jiwa kita, apa yang kita pikirkan ya di dalam kehidupan kita secara pribadi. Pikiran itu perlu dijaga dan dikelola kesehatannya. Yang percaya katakan amin. Saya ulang. Pikiran perlu dijaga dan dikelola kesehatannya. Kita banyak menjaga dan mengelola kesehatan tubuh, tapi seringkali kita lupa bahwa di dalam tubuh ada pikiran, ya, jiwa kita itu, pikiran, perasaan, kehendak yang harus dijaga. Sekalipun roh kita luar biasa, memiliki Kristus, itu harus. Tetapi waktu pikiran kita tidak dijaga dan tidak dikelola, itu akan sangat berpengaruh bahkan pada satu titik di dunia medis mengenal yang namanya psikosomatis. Penyakit yang tidak didapati secara fisik tetapi menyebabkan yang seolah-olah seseorang itu sakit. Pikiran perlu dijaga dan dikelola kesehatannya. Dari apa yang saya dan saudara pikirkan biasanya akan menghasilkan atau menentukan sikap atau posisi kita, keadaan kita. Sikap itu akan membawa kita kepada tindakan, katakan sama-sama tindakan. Apa yang saya dan saudara pikirkan akan membawa kita kepada tindakan. Jadi saudara, salah berpikir bisa menghasilkan salah tindakan. Saya ulang, salah berpikir bisa menghasilkan salah tindakan. Saudara, berpikir sehat dan sesuai kemampuan merupakan salah satu bagian cara kita menjaga dan mengelola kesehatan pikiran kita. Manusia sering terjebak dalam kesulitan karena salah dalam berpikir. Ya, contoh, overthinking itu apa sih sebenarnya? Berpikir berlebihan yang akhirnya membuat saya dan saudara dicekam kekhawatiran dan ketakutan untuk sesuatu yang belum tentu dan belum terjadi. Itulah overthinking. Firman Tuhan mengajarkan untuk kita berpikir sesuai kemampuan. Apa ini? Mungkin kita berpikir yang di luar batas kemampuan, kita harus didisiplin itu pikiran.
Tidak perlu menghabiskan energi kita karena itu di luar kemampuan saya dan saudara. Marilah kita belajar berserah kepada kekuatan Tuhan untuk hal itu. Berpikir sehat dan sesuai kemampuan bermakna berpikir sesuai kapasitas. Ya. Berpikir sesuai kapasitas akan membuat hidup kita lebih damai sejahtera. Dan hasilnya itu bisa dirasakan oleh orang-orang di sekeliling kita. Orang-orang yang ada di dekat kita, orang-orang yang ada di lingkaran kehidupan kita. Tadi saya katakan bahwa apa yang kita pikirkan akan mempengaruhi apa saudara? Sikap dan keadaan posisi kita. Saya ulang, kalau kita salah berpikir maka kita seringkali salah bertindak. Oh kalau begitu, kalau berpikir sesuai kemampuan, kalau begitu kita nggak perlu dong beriman. Oh itu lain saudara. Berpikir sesuai kemampuan karena firman Tuhan mengajarkan untuk kita tidak perlu menghabiskan energi untuk sesuatu yang di luar kemampuan saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. Roma 12 ayat yang ke-16 menjadi nats kita hari ini. Terjemahan bahasa Indonesia masa kini dikatakan hiduplah rukun satu sama lain. Janganlah bersikap tinggi hati, tetapi sesuaikan dirimu dengan orang yang rendah kedudukannya. Jangan menganggap diri lebih pandai daripada yang sebenarnya. Kata rukun itu dipakai harmony. Ya, terjemahan aslinya juga mendekati makna atau kata dari harmony. Dikatakan dalam terjemahan yang lain dikatakan mari hidup harmonis dengan satu dengan yang lain. Jangan terlalu sombong atau meninggikan diri. Nah, saudara tahukah saudara, Alkitab katakan waktu kita belajar untuk merendahkan kedudukan kita, kita bisa bergaul tanpa memilih tingkatan sosial. Bahkan kita, Alkitab katakan, to enjoy the company of ordinary people. Kita bisa menikmati dan mengalami hubungan yang sama dengan orang-orang sederhana. Justru itu akan menjaga saya dan saudara untuk tidak menganggap diri lebih pandai daripada yang sebenarnya. Nah kata harmoni saudara itu merupakan gabungan, artinya gini, harmoni itu biasa dipakai di, ya betul, musik, orkestra, satu grup band. Makna dari harmoni adalah gabungan dari beberapa alat musik yang berbeda suara, ya, tapi menghasilkan bunyi yang kemudian indah untuk dinikmati. Kata harmoni bermakna berbeda-beda, tetapi bersatu bersama untuk menghasilkan keindahan. Contoh saudara, emosi itu bukan marah ya, jadi emosi itu macam-macam, sedih, marah, bosan, datar, itu semua adalah emosi. Bayangkan jika saya dan saudara hanya mengalami satu jenis emosi saja sepanjang hidup. Contoh, marah terus. Pasti akan hancur kehidupan kita, kesehatan kita dan sebagainya. Tetapi kalau kita, oh ya bahagia terus. Contoh, kita bahagianya karena berlibur-liburan terus, bersantai terus. Lama-lama itu akan merusak. Tahukah saudara bahwa beda itu indah, itulah harmoni. Itulah makna kerukunan. Kita bisa berbeda-beda tetapi bersatu bersama untuk menghasilkan keindahan. Nah, saya mau katakan harmoni itulah maknanya rukun, saudara. Ternyata rukun, harmonis, harmoni itu merupakan fondasi yang membangun untuk kita memiliki kemampuan berpikir sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan dalam hidup saya dan saudara. Dan saya katakan harmoni itulah maknanya rukun. Berbeda tapi indah. Sama-sama kita baca yang di depan saudara ya, 2, 3. Harmoni itulah maknanya rukun. Berbeda tapi indah, saudara. Bayangkan jika dalam satu keluarga kita adalah orang-orang yang pendiam semua. Atau orang-orang yang rame, orang-orang ekstrovert. Itu justru bukan harmoni. Harmoni, rukun itu bukan kesamaan, saudara. Kesatuan, unity, itu bukan berarti kita harus menjadi sama semuanya. Tetapi waktu kita bersatu, kita rukun, kita harmoni, kita sedang mempraktekkan yang bernama atau berarti berbeda tapi indah. Katakan sama-sama, berbeda tapi indah. 2, 3. Berbeda tapi indah. Nah, berpikir sesuai kemampuan saudara, tidak berarti saya dan saudara, oh ya berarti kalau berpikir sesuai kemampuan kita mudah menyerah. Nggak usah melakukan yang terbaik, doing extra mile.
Kalau diminta 1 mil jalan mesti jalan 2 mil. Oh berarti nggak usah berusaha, ya gini-gini aja kan memang saya begini. Terimalah saya apa adanya seperti itu. Tidak perlu belajar hal-hal baru, bukan. Kalau itu yang kita kerjakan, saya kerjakan, itu namanya bukan berpikir sesuai kemampuan. Itu berpikir yang dikerjakan oleh pemalas. Itu namanya malas, saudara. Nilai-nilai dari berpikir sesuai kemampuan yang firman Tuhan ajarkan hari ini, saudara. Seseorang yang berpikir sesuai kemampuan dikuasai oleh Roh Kudus, ya. Dengan kata lain di dalam buah roh itu ada namanya pengendalian diri. Saudara. Pengendalian diri itu bermakna seseorang itu berpikir sesuai kemampuan, salah satunya, saudara. Nah, apa nilai-nilai dari berpikir sesuai kemampuan? Kerendahan hati. Teamwork, bisa bekerja sama bersama-sama dengan semua orang. Tidak egois, kita tidak kontrol dalam hubungan. Kita kalau berteman atau memiliki relationship, maka kita mau orang lain itu ikutin kita punya mau. Dan orang lain gak boleh sama orang lain lagi. Itu bukan teamwork. Kenapa di dunia pekerjaan, di dunia sekuler, salah satu ciri atau salah satu kriteria diminta oleh seseorang waktu dia mau melamar pekerjaan adalah bisa bekerja di dalam teamwork. Karena ini penting. Orang-orang yang tidak bisa bekerja di dalam teamwork biasanya adalah orang-orang yang egois. Ya, apa value dari berpikir sesuai kemampuan? Belajar untuk mendengar daripada bicara. Karena kita tahu kemampuan kita terbatas. Kita lebih suka belajar, mendengar. Orang yang berpikir sesuai kemampuan adalah justru nilainya kreatif. Karena kemampuan yang kita tahu, kuasa yang kita tahu dari Tuhan, kita melakukan atau mengerjakan banyak kreativitas. Apalagi kita memperlakukan, kita men-treat semua orang sama. Ya, menghargai dan menjaga berkat Tuhan. Tahukah saudara bahwa orang-orang yang berpikir sesuai kemampuan ada orang-orang yang tahu menghargai seberapa yang ada di tangan kita, ya, menghargai dan kemudian menjaga berkat itu. Bukan hanya itu, saudara, karena itulah muncullah satu nilai mandiri lahir dari berpikir sesuai kemampuan. Orang yang berpikir sesuai kemampuan adalah orang fleksibel, tidak kaku, rigid. Tentu bukan kompromi. Fleksibel itu berbeda dengan kompromi. Dan apalagi saudara, tidak mudah menyerah. Kita tahu bahwa kemampuan kita bisa untuk ditingkatkan, dikerjakan terus menerus. Mari kita buka firman Tuhan di 2 Raja-Raja 4. Itu kisah tentang seorang janda nabi. Apa yang Allah kerjakan, apa yang Kristus kerjakan hari ini sementara engkau beribadah bersama-sama mendengar firman Tuhan. Saya berdoa apapun keadaanmu, engkau dibawa oleh Roh Kudus berpikir sesuai kemampuan dan mengalami apa yang janda nabi ini alami. Tuhan masih bekerja mempergunakan apa yang ada di tangan kita yang kita serahkan kepada Tuhan dan kemudian Tuhan mengerjakan. Sang Maha Mampu itu bekerja bagi saya dan saudara. Apa yang kau sedang alami? Yang pertama, undang Kristus masuk dalam hidupmu. Sang Maha Mampu itu. Dan Sang Maha Mampu itu yang akan bekerja. Tuhan yang sama yang bekerja di janda nabi. Tuhan yang sama juga yang akan bekerja buat saya dan saudara. Yang percaya katakan amin. 2 Raja 4 ayat 1. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa. Sambil berseru, hambamu suamiku sudah mati. Dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya. Jawab Elisa kepadanya, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah. Berkatalah perempuan itu, hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah. Mari kita mulai baca dari kata kecuali 2, 3. Kecuali sebuah buli-buli berisi minyak. Lalu berkatalah Elisa, pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar daripada segala tetanggamu. Bejana-bejana kosong tetapi jangan terlalu sedikit. Saya memohon saudara yang bersama-sama beribadah hari ini untuk memperhatikan kata-kata yang saya garis tebal dan memberi warna berbeda. Siapa yang punya masalah hari itu? Janda nabi. Dia adalah istri dari seorang hamba Tuhan. Nabi Tuhan, dikatakan bahwa suaminya dan dia itu takut Tuhan.
Tapi ada masalah besar di dalam khotbah saya yang lain. Saya mengatakan tentang pengaturan manajemen kehidupan pelayanan dan juga kehidupan keuangan seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan. Tetapi dalam hari ini, dalam kisah hari ini saudara, dikatakan bahwa dia itu seorang yang takut akan Tuhan. Yang pertama saudara, prinsip yang pertama. Jika engkau menghadapi keterbatasan, janda ini menghormati seorang hamba Tuhan. Katakan sama-sama, menghormati hamba Tuhan. Entah itu gembala, mentor, pembimbing rohanimu. Engkau perlu datang kepada mereka. Ya. Bedakan kelemahan dan dosa. Ya, ada hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tempatkan. Dan janda ini datang kepada hamba Tuhan. Seorang hamba Tuhan, emas dan perak dia gak punya. Tapi kuasa dan urapan itu ditanamkan Tuhan. Atau jubahnya diberikan kepada seorang hamba Tuhan. Kita tidak perlu mengkultuskan atau mengidolakan seorang hamba Tuhan, tapi kita perlu respect, menghormati karunia, ya, tahbisan yang Tuhan berikan. Dan janda ini bilang, hambamu, suamiku sudah mati, dan anak-anaknya akan dijadikan budak. Budak di zaman itu nggak dibayar, saudara. Maaf kata, sudah hampir sama dengan binatang, ya. Dan sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, apa sikap Elisa? Dia tidak mencari keuntungan, dia tidak melihat orang, ya, masih ingat saudara bahwa orang berpikir sesuai kemampuan, dia melakukan atau memperlakukan orang lain itu sama, orang-orang sederhana pun diperlakukan sama. Dan seorang hamba Tuhan yang luar biasa, ini cirinya, apa yang dapat ku perbuat bagimu? Saudara, ada bagian dari seorang hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk menolong saudara, menuntun saudara. Sekali lagi, emas dan perak mungkin dia gak punya, tapi saya memperhatikan orang-orang yang memperhatikan, orang-orang yang respect, orang-orang yang menghormati seorang hamba Tuhan dengan layak, hidupnya tidak kekurangan hal yang baik. Ya. Dan perempuan itu Elisa berkata, maaf, apa yang dapat kuperbuat bagimu? Dan yang kedua dikatakan, apa yang kau punya di rumah? Ya, dan perempuan ini jujur, cuman buli-buli satu buli-buli itu seperti tabung kecil di Israel, saudara, yang isinya minyak zaitun. Dan hamba Tuhan ini, urapan Tuhan menyertai, dan dikatakan cari bejana, cari katoang, orang Makassar bilang, cari kendi, cari bejana apa aja, dengan pesan, jangan terlalu sedikit. Saudara, apapun keadaanmu, Tuhan itu selalu memakai apa yang menjadi kemampuan kita. Saya pakai istilah apa yang ada di tangan kita. Kita gak perlu cari yang lain, menyalahkan keadaan, mencari hal-hal yang lain, tetapi apa yang ada di tangan, itu yang Tuhan akan lipat gandakan. Katakan sama-sama, lipat gandakan. Elisa berkata, jangan terlalu sedikit. Ya. Kenapa? Karena batasan itu kita yang buat kadang-kadang, saudara. Yang percaya katakan amin. Apa batasanmu hari ini? Izinkan untuk Tuhan menolong. 2 Raja-Raja 4 ayat yang keempat. Kemudian masuklah, tutuplah pintu sudah engkau dan anak-anakmu masuk. Lalu tuanglah minyak itu ke dalam bejana. Mana yang penuh angkatlah. Pergilah perempuan itu daripadanya, ditutupnya pintu, sudah itu ia dan anak-anaknya masuk. Dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Selalu perhatikan kata-kata yang saya beri warna berbeda dan tebal, saudara. Ketika bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi. Mari kita baca sama-sama mulai kata tetapi, 2, 3. Tetapi jawabnya kepada ibunya, tidak ada lagi bejana. Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Saudara, Elisa katakan kalau engkau mau terima mujizat yang memperluas, melipat gandakan kemampuanmu yang tidak seberapa. Tutup pintu bersama keluarga, bersama orang-orang terdekat. Berseru kepada Tuhan. Saya mau nangis katakan ini. Saudara, setiap kita punya pergumulan kebutuhan. Berseru kepada Sang Maha Mampu. Dan perempuan ini kemudian tidak fokus dengan aduh minyakku cuma sedikit, bagaimana cara enggak. Tapi dikatakan tadi apa? Ia terus menuang, ia terus menuang, ia terus menuang. Sampai enggak ada bejana lagi. Dan waktu dia tanya kepada anaknya, ayo mana bejana nih? Anaknya bilang begini, enggak ada. Saya mau tanya kepada saudara di perenungan kita. Seandainya anaknya masih mengatakan ada dan bejana yang lain masih ada. Yes, minyak itu masih mengalir. Saudara, apa yang kau butuhkan hari ini? Saya juga punya pergumulan, kau punya pergumulan. Serahkan kepada Sang Maha Mampu. Orang yang berpikir sesuai kemampuan adalah menyerahkan kekuatan yang terbatas kepada Tuhan yang tidak terbatas. Dan minyak itu tidak berhenti mengalir.
Nah, saya mau katakan teknik atau apa yang harus kita kerjakan, langkah-langkah apa, ada banyak tapi ada beberapa. Waktu kita berpikir sesuai kemampuan, belajar dari kisah janda Nabi. Yang pertama bersyukur, menghargai diri sendiri dan apa yang kita miliki, apa yang Tuhan tempatkan. Yang kedua menerima, ikhlas. Ya, teman-teman kita berkeyakinan mengatakan itu. Ya, accept, menerima kondisi yang ada. Jangan melawan itu, terus mencari hal-hal yang memang tidak ada di tangan kita, di depan kita. Percaya Tuhan tahu yang terbaik dan rencananya indah. Yang ketiga, menemukan apa talenta dan kelebihan yang dimiliki dan terus melatihnya. Kalau itu minyak cuma satu buli-buli, dituang terus di bejana yang semakin banyak. Kalau engkau pandai dalam multimedia, kembangkan itu terus. Kalau engkau sungguh-sungguh punya talenta untuk apa, main musik, atau talenta untuk kau berpikir sangat detail, suka hal-hal matematis, kau kembangkan itu. Sehingga yang keempat, seorang yang berpikir sesuai dengan kemampuan itu dipakai Tuhan untuk memberkati, memakai hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Firman Tuhan katakan, kenakan pikiran Kristus. Pikiran Kristus itu luar biasa. Kalau Kristus rendah hati, saya dan saudara harus rendah hati. Kalau Kristus itu panjang sabar, saya dan saudara harus panjang sabar. Kalau Kristus itu memikirkan hal yang mulia, yang indah, saudara harus kerjakan itu. Sehingga saudara, kekuatan kuasanya dimanifestasikan. Sehingga minyak itu terus dituang dan tidak berhenti untuk mengalir. Kalau saudara perhatikan tadi, saya mau katakan saudara, sementara saya menyampaikan khotbah pada hari ini, saya sungguh tahu Tuhan yang bekerja untuk saudara-saudara yang ada dimanapun kau ada. Apa buli-buli minyakmu? Temukan itu. Dan kemudian minta kuasa Tuhan. Hargai, datang kepada pembimbing rohani. Gak ada pengembara sendirian di dalam dunia Kristen atau dunia rohani. Saudara kan bahaya sekali. Tapi waktu kita menghormati hamba Tuhan yang memang memiliki kesaksian hidup yang baik. Pasti ada banyak kelemahan, saya juga banyak kelemahan. Tapi kita menghormati siapa yang mengurapi hamba Tuhan. Dan Elisa dipakai Tuhan untuk memecahkan masalah pelik dari seorang janda Nabi. Saudara, apa buli-buli minyakmu? Serahkan itu kepada Tuhan. Anak-anak yang saya kasih, anak-anak muda, jadilah orang-orang yang mendukung di dalam pekerjaan Tuhan, di keluargamu. Anaknya itu mengumpulkan semua bejana sebanyak-banyaknya. Saudara, firman Rema hari ini, waktu dia katakan gak ada bejana lagi, berhenti bejananya saudara. Berhenti minyaknya itu mengalir. Nah saudara, saya ingin tutup, saya hampir sampai di akhir dari khotbah saya. Mari kita baca Ulangan 29 ayat 29. Mari kita baca sama-sama, 2, 3. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan, Allah kita. Tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Apa yang membuat saya dan saudara tertekan, depresi, terganggu kesehatan mental pikiran kita. Pikiran kita tidak terjaga, pikiran kita tidak terkelola. Waktu kita mencoba tidak mengerjakan apa yang Alkitab katakan. Saudara, Alkitab katakan hal-hal tersembunyi ialah bagi Tuhan. Ada hal-hal yang tersembunyi sampai nanti kita ke surga, baru kita tanya kepada Tuhan. Seseorang tertekan, dikuasai ketakutan dan kekhawatiran. Waktu kita mencoba untuk terus menuntut Tuhan, kenapa ini terjadi? Padahal itu hal yang tersembunyi bagi Tuhan. Ada hal-hal dalam kehidupan saya dan saudara yang sampai nanti Tuhan Yesus datang kita gak akan tahu. Atau kita tahu nanti, saudara. Jadi ada yang tidak tahu, yang kedua nanti, katakan sama-sama nanti. Berapa banyak saya dan saudara, beberapa tahun yang lalu kita bergumul, kenapa ini terjadi? Kenapa saya harus menikah dengan orang ini? Kenapa saya ada di sebuah jemaat lokal? Kenapa saya ngalami ini? Nanti waktu kita taat, di kemudian hari baru, oh ini yang Tuhan mau, ini yang Tuhan maksudkan, rencanakan. Saudara, kalau hari ini ada hal-hal yang tersembunyi, itu Tuhan punya urusan. Dan bagi kita, saya dan anak-anak kita, keturunan kita, ada hal-hal yang akan dinyatakan. Kerjakan apa hal yang dinyatakan. Berpikirlah sesuai dengan kemampuan kita. Saya catat di catatan di depan saudara, tidak ada kewajiban Tuhan untuk menjelaskan semua hal kepada kita. Katakan sama-sama,
Tidak ada kewajiban Tuhan untuk menjelaskan semua hal kepada kita. Saya mau tutup dengan ini, saudara. Tahukah saudara, Tuhan Yesus pun di Taman Getsemani, Bapa, kalau bisa cawan ini lalu. Yesus pun juga waktu itu karena 100% manusia, tidak semua rencana Bapa yang mungkin dia bisa terima. Saudara, adakah hal-hal yang masih tersembunyi yang terus menekan hidupmu? Lepaskan itu. Izinkan Sang Maha Mampu mengambil kemampuanmu dan kemampuanku. Dan kiranya minyak yang cuma sedikit dibuli-buli itu mengalir terus, mengalir terus, mengalir terus. Jemaat Arauna yang saya kasihi, kau akan melihat, saya akan melihat bahwa minyak itu akan mengalir, mengalir. Minyak itu bicara promosi, berkat, pertolongan, anugerah Tuhan. Tidak ada kewajiban Tuhan untuk menjelaskan semua hal kepada kita. Tapi ada bagian yang akan dinyatakan bagi saya dan bagi keturunan kita. Supaya apa nih kalau kita kerjakan, saudara? Tuhan mau kalau semuanya kita tahu, kita jadi gak melakukan perkataan firman Tuhan, hukum Taurat. Amin, saudara. Nah hari ini, saudara, jangan jadi seperti Nietzsche. Dengan kemampuan berpikir yang mencoba untuk membuka semua yang tersembunyi. Bahkan mengatakan God is dead, Tuhan itu mati. Jadilah seperti janda nabi yang datang kepada hamba Tuhan, menyerahkan buli-buli yang cuman kecil. Orang-orang yang berpikir sesuai kemampuan adalah orang-orang yang tahu bahwa dirinya terbatas, tetapi dia ada di dalam Sang Maha Mampu yang tidak terbatas. Mari kita tundukkan kepala. Ambil waktu bersaat teduh bersama Roh Kudus. Selidiki aku, lihat hatiku Tuhan. Saudara, bukankah kita sudah melihat lewat lagu pujian ini, telah kulihat kebaikan Tuhan, kita sudah lihat, saudara. Masa hari ini, kali ini Tuhan juga tidak menolong saya dan saudara? Bapa di surga, hamba-Mu sudah berhenti berbicara, tetapi Roh Kudus yang akan terus bekerja dimanapun kami ada. Kami merendahkan hati kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, jamah setiap kami yang sedang beribadah mendengar firman-Mu. Kuatkan kami, berikan kami kemampuan Tuhan seperti janda nabi. Menyerahkan buli-buli kecil minyaknya kepada pengurapan dan anugerah Tuhan. Ajar kami untuk menghargai, menghormati hamba-hamba Tuhan. Pembimbing-pembimbing rohani kami. Bapak-bapak rohani kami Tuhan. Karena itu menjadi pintu yang kuncinya dibukakan untuk anugerah Tuhan terjadi. Saat ini kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan. Kalau ada mereka yang sedang ada dalam tekanan, kesedihan, kemarahan, Tuhan bebaskan itu Tuhan. Dan Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib. Kami mau mendengar banyak kesaksian demi kesaksian. Sungguh Kristus dan pikiran Kristus menjadi kunci bagi hidup kami Tuhan. Kami mengangkat tangan kami memberkati bangsa, negara, kota di mana kami ada. Turun damai sejahtera Tuhan. Tidak ada kerusuhan, tidak ada mara bahaya. Orang-orang yang hatinya jahat dihancurkan oleh Tuhan. Kiranya roh takut akan Tuhan turun atas bangsa ini. Di tahun menjelang pemilihan umum, Tuhan memberi damai sejahtera. Tidak ada kekacauan, tidak ada kecelakaan. Yang ada damai sejahtera dan Indonesia Raya. Hamba-Mu mengangkat tangan memberkati setiap kekasih Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau memberkati. Kami berdoa untuk Bapak Gembala, seluruh pelayan Tuhan dari GBI Arauna. Tuhan berkati. Kami juga menyerahkan kemampuan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami butuh mujizat. Kami punya gedung yang tidak pindah-pindah lagi untuk tempat ibadah. Dan Tuhan, Engkau yang bisa menciptakan minyak yang cuma dibuli-buli kecil tidak berhenti mengalir. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita ke kasih Tuhan dan terima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, penghiburan dan penyertaan Yesus Kristus melalui Roh Kudus turun atas saya dan saudara, menyertai memberkati kita mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Sekali percaya Yesus, tetap percaya Yesus. Jadi berkat dimanapun kita ada. Love God, love people. Kiranya Tuhan memberkati keluar dan masukmu, menjadikan berhasil, hidupmu menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau menjadi pengaruh dimanapun engkau ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Setia kau dapati, aku tetap
setia.